Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan saya kesempatan untuk berdiri di sini melakukan diseminasi modul 1.4 disiplin positif pada kegiatan diseminasi calon guru penggerak. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu guru yang hari ini menyempatkan hadir dalam acara diseminasi. Nah, hari ini saya akan melakukan kegiatan sosialisasi atau diseminasi modul 1.4 disiplin positif di UPTD 1 Babakan Cikalong. Yang hari ini akan saya sampaikan ada beberapa hal, diantaranya yaitu satu, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, segitiga restitusi dan contoh-contoh penerapannya. Nah, zaman sekarang sudah tidak lagi relevan ya Bapak Ibu, sudah tidak ada zamannya lagi menerapkan menerapkan disiplin itu dengan cara menghukum, dengan cara fisik dan sebagainya, tetapi harus dilakukan dengan cara yang positif. Disiplin itu terpenting, tetapi hal yang perlu diaplikasikannya berarti bukan disiplin menggunakan lagi hukuman, menggunakan lagi penghargaan, imbalan, ranking dan sebagainya, itu sudah tidak relevan lagi. Tetapi yang harus kita lakukan yaitu disiplin positif. Apakah itu disiplin positif? Yaitu disiplin positif adalah upaya menciptakan budaya dan siswa yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal yang didorong oleh motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi dalam disiplin positif ini siswa juga diajak untuk melakukan kontrol diri sembari tetap melakukan pembentukan kepercayaan diri. Disiplin positif ini bukan lagi disiplin yang kita iming-imingi, ayo anak-anak, siapa yang mengerjakan tugas nanti ibu pulangkan terlebih dahulu, bukan lagi yang seperti itu. Atau dengan seperti ini, siapa yang mengerjakan tugas nanti rankingnya 1 atau dapat rankingnya 10, itu diiming-imingi ya Bapak Ibu, itu diberi penghargaan. Atau begini, siapa yang tidak mengerjakan PR nanti ibu dihukum suruh membersihkan WC atau berdiri menghadap bendera selama jam pelajaran. Bukan seperti itu lagi, tetapi disiplin ini kita memberikan atau menanamkan siswa secara percaya diri untuk melakukan kontrol diri secara percaya diri, tetapi didorong oleh motivasi internalnya, bukan eksternalnya. Jadi kalau masih diberikan imbalan, diberikan iming, diberikan hadiah, penghargaan, hukuman, itu berarti kita masih mengaplikasikan disiplin yang tidak positif. Nah, kita harus ada perubahan paradigma. Stephen R. Covey dalam bukunya Principle Center Leadership tahun 1991 mengatakan bahwa bila ingin membuat kemajuan, kita haruslah mengubah sikap dan perilaku kita. Jadi jangan dulu berpikir untuk mengubah dunia, tetapi harus mengubah diri dulu sendiri. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan tentang aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi sebelum mengubah dunia, ubah dulu pandangan dan paradigma diri sendiri. Mungkin itu ya. Kalau dulu paradigmanya terfokus pada stimulus respon. Namun sekarang kita lebih ke teori kontrol. Apa itu perbedaan antara stimulus respon dan teori kontrol? Kalau dulu kita menganggap bahwa realitas atau kebutuhan semua orang itu sama. Tetapi kita sekarang haruslah mengubah dari hal itu menjadi bahwa setiap kebutuhan kita atau kebutuhan siswa kita itu, jangankan siswa ya, kita sendiri saja, saya dan Bu Tarsi itu realitasnya atau kebutuhannya berbeda. Nah, begitupun saya, begitupun siswa. Siswa itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Yang kedua, semua orang melihat dengan hal yang sama. Pada kenyataannya, setiap orang memiliki point of view atau POV atau pandangan yang berbeda terhadap suatu hal, suatu subjek. Yang ketiga, kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Padahal pada kenyataannya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia.
tidak bisa dipandang bahwa itu suatu kesalahan, kegagalan, fatal. Tetapi ternyata setiap orang memiliki motif yang berbeda-beda, tergantung pada tujuannya. Terus orang lain itu bisa mengontrol saya. Dulu paradigmanya seperti itu, tetapi sekarang hanya diri kita sendirilah yang bisa mengontrol diri sendiri. Jadi ilusi semata, Bu, kalau misalnya ibu berpikiran atau bapak berpikiran bahwa kita bisa mengontrol anak. Pada kenyataannya anak nurut ke kita itu mungkin karena mereka takut dihukum. Nah, bukan berarti dia ikut karena kita bisa mengontrol mereka. Itu hanya ilusi semata. Pada kenyataannya yang bisa mengontrol diri anak-anak adalah diri anak-anak sendiri. Tuh. Yang selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lainnya. Sama seperti yang tadi ya, ternyata kita tidak bisa mengontrol diri orang lain. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kita berpikir bahwa pemaksaan itu hadir saat bujukan atau ketika kita sudah melakukan hal-hal baik dengan cara bujukan itu gagal, jadi dipaksa lah. Nah, pada kenyataannya yang lebih efektif untuk menciptakan pilihan-pilihan baru adalah kolaborasi atau konsensus, kerjasama. Ya. Terus juga stimulus responnya, dulu kita berpikir bahwa ada model berpikir menang atau kalah. Pada kenyataannya adalah model berpikir win-win atau menang-menang. Nah, pada tujuannya, disiplin positif itu bertujuan untuk membentuk rasa disiplin, tapi dengan didorong oleh motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik, dan juga sembari tetap menanamkan kepercayaan diri pada manusia. Tujuannya tetap, muaranya sama, semuanya bahwa disiplin positif bermuara pada keinginan kita sebagai guru untuk mencapai profil pelajar Pancasila, itu muaranya. Nah, motivasi perilaku manusia. Dian dosen dalam bukunya Restructuring School Discipline mengatakan bahwa ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ada motif atau kenapa siswa kita melakukan hal tertentu atau perilaku tertentu, yaitu mungkin 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau takut dihukum. Ketika ada anak yang datang terlambat, kita seringkali, kenapa kamu datang terlambat? Marah-marah lah kita. Dan seringkali tanpa sadari kita, oh ya, kamu ini ada ancaman juga. Terus yang paling parah adalah kita menghukum. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Aku mau datangnya pagi-pagi, biar nanti dapat foto sama bu guru. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Aku mau belajarnya yang rajin biar dapat ranking yang bagus dari ibu guru. Nah, itu berarti siswa masih termotivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, ini adalah kasta tertinggi dari suatu motivasi manusia. Jadi untuk orang yang mereka inginkan, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, seharusnya paradigmanya ketika anak ingin sesuatu, itu motivasinya bukan lagi untuk takut dihukum atau karena imbalan, tetapi harusnya mereka memang ingin menjadi seperti itu, atau mereka ingin menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ini adalah motivasi tertinggi yang paling perfect, yang paling bagus. Ketika ada anak memang menginginkan sesuatu karena itu hal yang mereka inginkan, untuk menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, itu harusnya kita tertujunya kepada itu, bukan lagi untuk takut dihukum dan karena imbalan. Selanjutnya ada teori kebutuhan dasar manusia. Nah, apa hubungannya dengan tadi disiplin positif? Pada disiplin positif kita tertujunya ingin mendapatkan anak yang bisa mengontrol dirinya sendiri dengan kemauan dari nilai dari atau harapan motivasinya dari internal, bukan dari eksternal. Nah, untuk menyambungkan dengan hal itu kita perlu tahu teori kebutuhan dasar manusia. Nah, disiplin positif tersebut harus bisa menjawab kebutuhan-kebutuhan ini agar kita bisa
matchingin, nah mencocokkan dengan kebutuhan dasar manusia ya, bisa akhirnya disiplin positifnya juga tercapai. Yang pertama, kebutuhan manusia untuk bertahan hidup. Jadi kebutuhan dasar manusia itu bukan cuma primer, sekunder, dan tersier saja, tetapi ada kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan akan kebebasan, kebutuhan akan penguasaan, dan kebutuhan akan kesenangan. Jadi dalam menjawab tantangan kita dalam berupaya menciptakan disiplin positif di sekolah kita ini, kita harus juga memberikan kebutuhan-kebutuhan, menjawab kebutuhan-kebutuhan siswa kita akan 5 kebutuhan ini. Jangan sampai kita ingin menciptakan budaya positif, disiplin positif, tetapi kita abai terhadap kebutuhan-kebutuhan anak akan bertahan hidup, rasa kasih sayang, rasa diterima, kebebasan, penguasaan, dan kesenangannya. Keyakinan kelas, adakah di sini yang sudah melakukan kegiatan pembuatan keyakinan kelas atau peraturan kelas? Ada? Alhamdulillah ya. Di sini sudah ada beberapa yang mungkin sudah membaca platform Merdeka Mengajar. Di sana sudah ada materi tentang keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu menekankan pada nilai kebajikan. Jadi poin utamanya yang ingin dimunculkannya itu bukan hanya peraturannya, bukan hanya disiplin positifnya, disiplinnya, tetapi mengenai nilai kebajikan yang ingin diyakini oleh seseorang. Keyakinan kelas menekankan pada nilai kebajikan yang diyakini seseorang agar memotivasi diri dari dalam. Siswa akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, apa tujuan utamanya, dan menjadi tertarik atau takut jika hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Jadi ketika kita membuat suatu peraturan, sekarang bukan peraturan yang Bapak Ibu kita ganti, sama saja intinya sama, tetapi namanya kita rubah menjadi keyakinan kelas. Di dalam keyakinan kelas itu yang perlu menjadi objek vitalnya atau menjadi garis besarnya yaitu kebajikan, nilai-nilai kebajikan universalnya. Jadi apa yang mereka yakini dituangkan ke dalam situ, jadi anak-anak tahu ketika kita membuat peraturan atau keyakinan kelas, siswa tahu ketika mengikuti peraturan tersebut apa yang ingin dicapai, tujuannya apa, tujuan mulianya apa, daripada kita hanya membuat peraturan saja tanpa melibatkan anak-anak. Jadi anak-anak, apaan sih ini, buat apa sih ini, memang apa gunanya buat kita. Tetapi ketika kita membuat keyakinan kelas seperti ini, anak-anak jadi lebih memahami, lebih mengetahui, merasa terlibat, dan juga ingin menerapkannya. Cara-cara pembentukan ini adalah ciri-ciri keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Biasanya kalau keyakinan kelas itu hanya garis besarnya saja, tidak terlalu spesifik. Misal, kalau kita ingin menekankan pada sikap disiplin, nah setiap orang perlu masuk kelas dengan sesuai dengan peraturan, misalnya seperti itu. Atau kalau kita ingin, misalnya kalau kita ingin menekankan pada sikap atau nilai mulia kejujurannya, misalnya seperti ini. Ketika mengerjakan tugas, kita harus jujur, misalnya seperti itu. Kalau dulu kan dilarang mencontek ketika ujian, seperti itu. Tetapi kita ubah kalimatnya, utamakan kejujuran dalam mengerjakan tugas. Intinya sama, hanya saja kejujurannya lebih diutamakan dibanding larangannya. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, sama ya seperti tadi. Terus juga pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kalau dulu kita seringkali membuat peraturan itu dilarang, jangan buang sampah di sini. Sekarang dibalik, kalimatnya lebih positif. Rapihkan kelas sebelum pulang, buanglah sampah pada
positifnya dibanding ada kalimat-kalimat yang negatif. Keyakinan kelas lebih seperti itu ya Bapak Ibu, jadi kalimatnya lebih positif dibanding kalimat negatif. Hindari kalimat-kalimat larangan. Terus keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kadang-kadang dulu kita buat peraturan kelas sampai berebet 20, 15 poin. Kalau sekarang tidak usah terlalu banyak, yang penting siswa paham, siswa tahu, dan siswa meresapi. Nah, jadi kalau 3 poin cukup, boleh, atau 5 juga cukup. Kalau saya biasanya hanya membuat 3 sampai 5 saja, tidak terlalu banyak. Yang penting anak paham, anak merasa dilibatkan dalam pembuatannya dan menerapkannya, juga tahu tujuan mulia kita melakukan disiplin positif itu pada keyakinan kelas tersebut apa. Nah, itu inti dari keyakinan kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut ya. Keyakinan kelas sebaiknya itu keyakinan atau poin-poin yang dapat dilakukan, yang dapat dicapai. Jangan terlalu mengada-ngada, jangan terlalu muluk-muluk. Tidak ada di sekolah kita tapi dia ada. Jangan seperti itu. Misalnya dilarang membawa laptop ke sekolah. Emang tidak ada yang bawa laptop ke sekolah kecuali Bapak Ibu gurunya. Karena sekolah kita bukan sekolah internasional yang seperti ini, itu tidak akan ada siswa yang membawa laptop ke sekolah. Mungkin kalau kita gadget dan perangkat digital tidak diperkenankan masuk sekolah, itu bisa, sekolah kita bisa. Tetapi kalau sampai dilarang membawa laptop ke sekolah, itu tidak mungkin. Tidak ada peraturan seperti itu saja, emang tidak akan ada siswa yang membawa hal tersebut ke sekolah. Selanjutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Ibu dan Bapak sebaiknya dalam kegiatan pembentukan keyakinan kelas itu mengikutsertakan seluruh siswa. Jadi siswa itu dilibatkan dalam kegiatan pembuatan keyakinan kelas. Siswa diajak untuk menempuh curah pendapat, misalnya apa yang sangat mereka ingin utarakan, urgensinya apa, dituliskan di dalam karton boleh, secari kertas boleh, sticky note boleh, buku boleh, nanti ditempelkan, dikumpulkan mana yang paling banyak, yang paling urgent, yang paling memang penting buat kelas tersebut, baru diambil. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah bersedia untuk meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu tidak bersifat selamanya, tidak bersifat abadi, dinamis ya. Bapak Ibu bisa diubah sewaktu-waktu jika sudah tidak relevan dengan keadaan kelas Bapak Ibu. Jadi bisa, ini udah nggak cocok lagi, Bapak Ibu bisa merubahnya asal dengan kesepakatan kelas. Mungkin seperti itu. Nah, ini contoh keyakinan kelas. Satu, setiap anggota kelas perlu belajar. Nah, terus setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Ini ada nilai-nilai universalnya, bisa saling menghargai, itu penting sekali ya. Nah, ini ada nilai-nilai universal yang ingin dikembangkan, yang ingin ditonjolkan. Keyakinan kelas 5, ini contohnya, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri yang terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas dan juga bersenantiasa membantu. Ini adalah contoh-contoh keyakinan kelas. Lebih bernuansa positif ya, Bapak Ibu ya, tidak ada larangan. Ini nuansanya positif dan kalimatnya lebih universal, tidak terinci dan lebih lebih membumi gitu. Terus yang ini ada rasa hormatnya, dalam nilai universal hormatnya kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Ini berarti nilai kebajikan universalnya adalah saling menghormati. Yang kedua, bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Ini berarti komitmen dan determinasi. Diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain.
berarti ini adalah menjawab juga. Nah tadi kita dalam disiplin positif ini perlu menjawab kebutuhan dasar manusia ini, rasa ingin diterima dan rasa ingin dimiliki, rasa kasih sayang. Berarti ketika kita membuat keyakinan kelas harus dicampurkan, harus di-blend, harus dimatchingkan dengan kebutuhan dasar manusia tadi, supaya kita bisa menjawab kebutuhan dasar siswa kita di kelas. Ini beberapa waktu lalu saya sempat melakukan kegiatan keyakinan kelas. Nah seperti ini, jadi ada kegiatan curah pendapat dulu, siswa berdiskusi secara kelompok, kumpul dulu per kelompok, ngobrol dulu, siswanya sharing dulu apa yang ingin diungkapkan, apa yang menjadi urgensi, apa yang ingin dicurahkan. Nah, itu ngobrol dulu. Kita bisa berkeliling, guru sebagai berkeliling bisa memfasilitasi. Jadi di sini anak yang aktif ya Bu ya, saya hanya memfasilitasi saja, berkeliling saja, memancing-mancing apa yang ingin disampaikan, apa yang ingin dicurahkan gitu. Tapi sebenarnya yang menjadi diskusinya itu anak-anak. Terus ketika sudah selesai diskusi diungkapkan dalam sticky notes, dituliskan dalam secari kertas juga bisa. Terus setelah itu dikumpulkan mana keyakinan kelas yang mau diunggulkan, yang mau dipilih menjadi itunya apa, mastermind-nya apa, dituliskan, ditempelkan. Nah, sampai akhirnya dapat tiga keyakinan kelas yang paling urgent. Misalnya disiplin dengan kesadaran diri sendiri. Yang kedua, ketika melakukan kesalahan fokus memperbaiki diri dan berani pada hal yang baik, percaya diri dan mandiri. Itu adalah keyakinan kelas saya kelas 4. Setelah itu Bapak dan Ibu bisa merumuskannya misalnya dalam suatu karton atau tulisan biasa, ditempel di tempat yang mudah terlihat di kelas ya, misalnya di mading, di majalah dinding, ataupun di dekat board. Yang penting siswa bisa melihat. Jadi ketika siswa setiap hari berinteraksi di kelas, tidak melupakan apa itu keyakinan kelas. Dan yang terakhir, konfirmasi lagi setelah dibuat, setelah ditempel, konfirmasi lagi. Ini benar keyakinan kelas kita, betul. Apa saja disebutkan kembali, remind terus, diingatkan kembali, dan minta komitmen ke anak-anak dilaksanakan ya. Iya. Sampai ada kesepakatan seperti itu antara guru dan siswa, benar mau dilaksanakan, benar. Berarti komitmen siap. Nah, berarti itu adalah tahapan-tahapan membuat keyakinan kelas. Nah, ini ada yang namanya segitiga restitusi. Pernah dengar Bapak Ibu atau belum? Belum mungkin ya, ada yang sudah, mungkin ada yang belum. Nah, restitusi ini adalah dulu bagaimana Bu caranya menerapkan disiplin positif tanpa imbalan, tanpa iming-iming, tanpa hadiah, tanpa penghargaan, tanpa ranking, tanpa tepuk tangan, tanpa keprok, tanpa hukuman, tanpa konsekuensi. Kita bingung kan ya Bu, dihukum jangan, dikasih imbalan jangan. Nah, ini Bapak Ibu jawaban pertanyaan kita selama ini, bagaimana caranya menerapkan disiplin positif di sekolah kita supaya kita tidak menjadi guru yang terbelakang lagi, masih menerapkan hukuman-hukuman, konsekuensi, iming-iming, imbalan, dengan caranya segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan sebuah upaya atau strategi yang dapat dilakukan sebagai proses menciptakan kondisi menuntun murid untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah mereka lakukan. Dengan penerapan segitiga restitusi, murid diharapkan bisa kembali ke kelompok mereka dan memiliki karakter yang lebih kuat dan bisa memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Dengan penerapan segitiga restitusi ini diharapkan mampu meningkatkan motivasi murid untuk lebih baik sepanjang hidupnya, dan motivasi tersebut muncul dari dalam dirinya sendiri, bukan karena faktor takut ataupun mengharap imbalan. Jadi ketika ada siswa melakukan kesalahan, tidak disiplin, bukan harus dihukum Bu, bukan harus diberi iming-iming. Kalau kamu ikut ke ibu, nanti ibu kasih voucher kuota misalnya. Atau kalau kamu misalnya nurut ke ibu, nanti ibu kasih kamu imbalan apa gitu. Nah, bukan lagi seperti itu, tapi dengan cara ini, segitiga restitusi. Sebelum ke segitiga restitusi, ke
bersalah sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Jujur saja ya Bu, saya saja belum sampai ke posisi manajer, masih di posisi yang 4 itu. Kita lihat coba ya Bu, satu atau apa saja sih ciri-ciri dari penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer ini. Nah, posisi kontrol yang pertama, guru yang penghukum. Seorang penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik ataupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, coba masih siapa nih yang masih suka berkata seperti ini? Patuhi aturan saya, atau awas ya, kamu selalu saja salah. Terus pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya bahwa hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia. Nah, penghukum biasanya nada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya itu mata melotot, jarinya nunjuk-nunjuk, kata-katanya kasar dan menghardik. Diktator sekali Bapak Ibu. Ini terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Kamu datang terlambat, kapan bisa datang tepat waktu? Nah, itu adalah guru-guru penghukum. Masih penghukum biasanya pakai obrolannya atau kata-katanya pakai bahasa yang menyakiti hati, merendahkan martabat siswa, dan juga bisa sampai hukuman fisik. Itu adalah guru-guru dalam posisi kontrol penghukum. Nah, yang kedua adalah guru pemberi rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara yang lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali ya dengan kamu. Terus, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri sendiri. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Nada suara dari guru pemberi rasa bersalah ini biasanya suaranya memelas, halus atau sedih, bahasa tubuhnya merapat pada anak dan lesu. Adik, kamu ini gimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Nah, pada posisi kontrol pemberi bersalah ini tidak salah sih sebenarnya ya, Bu. Tetapi kita sebagai guru kan ingin siswa itu menghargai kita, bukan cuma kita merasa membuat anak merasa tidak berharga atau merasa bersalah saja, tetapi kita ingin siswa memperbaiki diri. Nah, tapi pada posisi kontrol pemberi rasa bersalah ini, alih-alih anak ingin memperbaiki kesalahannya, malah anak yang akan merasa semakin bersalah dan tidak berharga. Mereka menganggap diri mereka menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kesananya bukan memberikan kepercayaan diri ke anak, malah membuat anak lebih down lagi. Selanjutnya ada posisi kontrol teman. Nah, ini saya masih dalam sini loh, Bu, terjebak kadang-kadang, susah sekali meninggalkan posisi kontrol teman ini. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, jarang pakai hukuman verbal atau fisik, jarang. Namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau melalui bujukan. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan bersama, ayolah bantu ibu demi ibu ya, demi bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah, guru yang bertindak sebagai teman ini biasanya suaranya ramah, akrab, mudah bercanda, bahasa tubuhnya merapat dengan murid, mata dan senyumnya jenaka. Adik, ayolah, gimana sih kamu? Kemarin kan sudah janji ke bapak, bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan. Ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu sana nanti bapak bantu kamu ini, sambil senyum-senyum. Ada salahnya posisi kontrol teman ini, namun murid positifnya itu murid akan senang dan akrab dengan guru yang
ini gitu ya, yang berposisi kontrol teman ini itu positifnya, tetapi ada sisi negatifnya juga, yaitu murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa akan mengandalkan guru tersebut untuk membantu, dan kadang-kadang wibawa kita sebagai guru juga tidak ada ya, kurang lah gitu. Jadi terlalu akrab juga sama siswa, kadang-kala kurang baik juga. Terus yang keempat ada posisi kontrol pemantau. Kalau ini lebih tidak terlalu parah seperti penghukum, tapi lebih kadarnya lebih ini daripada yang tadi teman. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dalam mengawasi. Pertanyaan yang diajukannya biasanya seperti itu. Peraturannya apa coba? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa ya? Nah, seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, dan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip, catatan, daftar cek, dan sebagainya. Posisinya pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respons yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Pemantau ini suaranya datar dan bahasa tubuhnya formal. Jadi hanya ini aja Bu, kalau yang pemantau nanyainnya konsekuensinya apa? Lakukan ya. Jadi sangat sesuai dengan peraturan. Kalau sanksinya konsekuensi kalau peraturan yang dilanggarnya itu konsekuensinya ini. Itu ini catatan dari catatan, biasanya kata-katanya formal sekali. Yang itu pemantau. Ini adalah posisi terakhir atau posisi paling perfect, posisi paling baik, posisi paling bagus dalam menguatkan posisi kita dalam manajerial di kelas. Jadi bukan hanya kepala sekolah saja yang menjadi manajerial. Kalau kepala sekolah itu manajerialis seluruh sekolah, kalau kita sebagai guru berarti manajerial kita adalah kelas. Ini posisi manajer ini guru biasanya berbuat segala sesuatu itu membersamai murid, ya, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Di sini penekanannya bukan pada kemampuan untuk membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana kemampuan memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini kembali ke keyakinan kelas. Terus, apa kamu meyakinannya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu, apa rencanamu yang untuk memperbaiki hal ini. Nah, itu kata-kata yang biasanya dilontarkan oleh manajer atau posisi kontrol manajer. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, namun kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya sendiri. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Jadi ketika ada siswa yang terlambat datang, bukan dihukum, bukan dikasih iming-iming, bukan dikasih imbalan, tetapi dipanggil. Siswa itu diberikan posisinya sebagai siswa yang harus kembali ke kelompoknya itu dengan kuat percaya diri, namun mampu memperbaiki kesalahannya. Caranya bagaimana untuk menjadi posisi manajer? Ini di sini. Di sini. Posisinya sebagai seorang guru yang memposisikan diri seorang manajer, kita harus memakai segitiga restitusi. Segitiga restitusi tadi sudah dibahas ya. Sebuah strategi yang dapat dilakukan untuk menciptakan kondisi menuntut murid memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Dan yang diutamakan adalah motivasi intrinsiknya, bukan ekstrinsiknya. Ada 3 tahapan atau 3 langkah-langkah untuk menggalakkan segitiga restitusi ini atau melakukan segitiga restitusi ini. Yang pertama yaitu menstabilkan dulu identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, pada tahap menstabilkan identitas yaitu misal seperti ini, ada siswa yang datang terlambat, kita atau ada yang berkelahi
Eval dan Rahes bertengkar, silih tonjok, silih ambil bajunya, kancinya, copot dan sebagainya. Wah, heboh semuanya. Kita bawa dulu, sini nak, panggil dua-duanya, kita stabilkan dulu identitasnya dulu. Pada bagian dasar ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari yang gagal karena telah melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang telah melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, menghardik dia, membuat dia lebih marah lagi, maka dia akan ada di posisi gagal. Tapi kalau kita ingin menjadi dia lebih reflektif, maka kita harus meyakinkan anak dan memperbaiki masalahnya. Ketika orang sedang marah, merasa gagallah dia. Tetapi dengan menggunakan segitiga restitusi ini, kita jangan ikut marah, tetapi harus menstabilkan dulu keadaan. Caranya dengan memberi kata-kata penghiburan dulu. Tidak apa-apa berbuat salah, manusiawi. Manusia tidak ada yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan itu. Yuk kita selesaikan ini, kayaknya kita bisa deh nyelesain ini bersama-sama. Bapak dan ibu sebenarnya tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak atau ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Oh begitu ya, iya ya, kamu memang berhak dong ya berasa seperti itu. Nah, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Ketika ada siswa yang marah, saling marahan, saling berkelahi, tentunya kita ingin menstabilkan dulu keadaannya. Jangan sampai dua-duanya malah makin marah. Ketika anak marah, boro-boro pengen mendengarkan mereka malah makin marah. Makanya kita harus hibur dulu dengan kata-kata yang seperti ini. Dibela dulu. Ya, kenapa kamu seperti ini? Ya, dia berkata seperti itu, kasar banget. Oh ya, pantas ya kamu berkata seperti itu. Mungkin kamu sedang mempertahankan diri. Oh iya ya, mungkin kamu sedang mempertahankan pendapat kamu. Benar juga ya. Kalau kita ada yang menghina, kita juga pasti marah ya. Nah, kita memanusiakan dulu manusianya. Namanya juga manusia pasti berbuat kesalahan. Itu adalah cara kita untuk menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Setelah panas tadi atmosfernya, marahnya sudah reda, barulah kita buat tindakan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang dasar sebuah tindakan, kita akan bisa menentukan cara-cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Tadi ya, menurut teori kontrol, sebuah tindakan manusia itu baik ataupun buruk pasti memiliki motif atau tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respons ke cara yang berpikir proaktif untuk mengenali tujuan dari setiap tindakan. Nah, di sini kita dipancing dulu nih, Bu. Apa yang membuat anak melakukan hal tersebut? Latar belakang atau motifnya anak tersebut melakukan itu apa? Kita gali dulu di sini. Lalu setelah didapatkan alasannya seperti ini, lalu kita validasi, betul nggak berbuat seperti itu? Baik tidak itu? Nah, kata-katanya bisa seperti ini. Padahal kamu bisa ya melakukan hal yang lebih baru dari ini. Atau kamu pasti punya alasan ya mengapa melakukan hal tersebut. Iya sih, kamu memang patut bangga kan pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu sendiri. Atau kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Itu adalah cara untuk memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan atau fixed belief. Ini adalah terakhir ya Bu, dari segitiga restitusi ini adalah langkah yang terakhir, yaitu langkah untuk menanyakan keyakinan tadi sudah distabilkan dulu, terus dicari akar permasalahannya, dicarikan solusinya. Nah, ini untuk menanyakan, mengkonfirmasi keyakinannya. Teori kontrol mengatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai pada langkah 1 dan tingkah laku yang telah divalidasi
berkelahi. Kamu tahu keyakinan apa yang kamu langgar? Tahu Bu, saya gampang marah, atau saya tidak menghormati orang lain, saya menghina misalnya. Oh, lalu bagaimana kalau begitu? Tanya lagi. Tidak boleh berlaku demikian, betul. Itu berarti kamu melanggar keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Itu adalah cara untuk menemukan kembali, mengingatkan kembali keyakinan-keyakinan yang telah disepakati sebelumnya menjadi sebuah rangkaian segitiga restitusi. Di sini siswa memakai segitiga restitusi ini, siswa tidak dijadikan objek kita sebagai hal yang harus dihukum. Kita tidak menjudgment langsung, menghakimi langsung dan sebagainya. Tapi kita menuntut anak untuk mencari solusi, mencari akar permasalahannya, bagaimana cara memperbaikinya, dan mengembalikan anak itu ke dalam kelompoknya dengan diri yang lebih kuat. Dia lebih percaya diri, tidak itu membuat anak dampak. Kalau kita mengiming-imingnya, pasti cuma sekali doang nurutnya, besok lupa lagi. Kalau kita menghukum, bisa-bisa anak tersebut marah, jadi dendam ke kita. Ya, tapi dengan segitiga restitusi ini kita memunculkan disiplin positif terhadap anak sembari memberikan kepercayaan dirinya kembali, tidak membuat anak merasa down atau bagaimana. Nah, saya akan memberikan contoh dulu ya Bapak Ibu. Ini adalah penerapan cara segitiga restitusi. Nah, tayangan tersebut sudah dilihat ya Bapak
kan kita dulu sebagai anak iya, kita tahu kalau manusia itu terkadang lupa, tidak ada manusia yang selalu ingat selalu gitu ya. Distabilkan dulu, jangan sampai anaknya merasa down dan bagaimana. Yang kedua, coba apa sih yang dilanggar? Oh, ini anak tuh udah ngerti sendiri. Oh iya, aku itu seperti ini, seperti ini. Kenapa? Alasannya kita tanya. Oh, saya bangun kesiangan, lupa menyiapkan peralatan sebelum berangkat dan sebagainya. Terus kita juga carikan solusinya. Kita pancing, kira-kira gimana ya biar keadaan tersebut tidak terulang kembali. Oh iya, bangunnya jangan kesiangan. Terus juga kita minta diingatkan sama orang rumah untuk mengecek kelengkapan pakaian. Misalnya kalau misalnya tadi kan kasusnya lupa pakai kacu ya, di hari Senin itu lupa pakai kacu. Terus yang terakhir kita yaitu tanyakan keyakinan. Siapa tahu apa yang keyakinan apa yang dilanggar dia. Katanya Sipa lupa memakai seragam lengkap sesuai dengan keyakinan kelas kita. Nah, mau diulang lagi seperti itu tidak. Nah, itu adalah langkah-langkah menggunakan segitiga restitusi demi meningkatkan atau demi membudayakan disiplin positif di sekolah kita. Mudah-mudahan hal tersebut memotivasi kita semua untuk menanamkan atau membudayakan disiplin positif ya Bapak Ibu, minimal di kelas kita dulu. Insya Allah kita kedepannya berkolaborasi bersama-sama untuk menciptakan disiplin positifnya di sekolah kita bersama-sama, supaya tidak ada lagi kejadian ada siswa yang keberatan dihukum, konsekuensinya terlalu berlebihan, atau siswa hanya mengikuti perintah guru karena diberikan imbalan atau diberikan hadiah lagi, tetapi siswa lebih termotivasi dari dalam dirinya ingin menjadi sesuatu yang lebih baik. Itu mungkin manfaat dari disiplin positif yang ingin kita budayakan di sekolah kita. Yuk Ibu Bapak, kita bersama-sama untuk melaksanakan disiplin positif ini supaya sekolah kita menjadi sekolah yang lebih baik. Terima kasih. Izinkan untuk terakhir saya bacakan petikan dari kata-kata Bapak Pendidikan Nasional di Indonesia, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu diri kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itu haruslah tetap ada dalam suasana yang merdeka. Jadi disiplin itu tetap harus ada ya, harus digalakkan, harus dibudayakan, tetapi disiplin yang positif dan merdeka. Itu adalah amanat dari Bapak Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia kita. Terima kasih terutama untuk Ibu Kepala Sekolah atas dukungannya hari ini karena saya bisa melakukan diseminasi. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu guru yang bersedia meluangkan waktunya sampai selesai sehingga kegiatan diseminasi ini berjalan lancar. Semoga apa yang Ibu Bapak korbankan hari ini bisa bermanfaat menjadi ladang ibadah untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.